Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Tiansan Tianzi, Permata Surgawi di Tengah Pegunungan. Perjalanan kali ini membawa saya ke sebuah tempat yang begitu indah hingga sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tiansan Tianzi yang dikenal juga sebagai Heavenly Lake. Nama itu memang tidak berlebihan karena danau itu seakan-akan merupakan potongan kecil dari surga yang diturunkan ke bumi. Sejak awal perjalanan, saya dibuat kagum oleh keseriusan pemerintah Tiongkok dalam mengelola destinasi wisata ini. Jalan raya yang membentang mulus bagaikan karpet panjang disiapkan agar setiap wisatawan dapat mencapai lokasi dengan nyaman. Bus-bus modern, besar dan bersih pun berjejer menunggu. Kami menaikinya lalu meluncur sekitar 40 menit melewati hamparan pegunungan yang menjulang megah. Di sepanjang perjalanan mata saya dimanjakan oleh pemandangan hijau yang menyejukkan. Gunung-gunung Tiansan berdiri anggun. Sebagian puncaknya masih tertutup salju, kontras dengan pepohonan pinus yang rindang di bawahnya. Konon, puncak Tiansan dipercaya menjulang begitu tinggi hingga seakan-akan menyentuh langit. Saat mendongak, saya bisa memahami mengapa legenda itu lahir. Ada kesan agung yang membuat manusia merasa kecil di hadapan keperkasaan alam. Di sepanjang jalan kami juga melihat batu-batu besar yang tampak seperti pahatan seni, padahal bentuk itu tercipta alami, hasil tiupan angin yang mengikisnya selama ratusan tahun. Pemandangan itu membuat saya tertegun betapa sabarnya alam bekerja tanpa tergesa, namun menghasilkan karya yang mempesona. Setibanya di kawasan danau, kami bersiap menaiki perahu. Pemandangan di sekitar danau itu sungguh menakjubkan. Airnya jernih, memantulkan langit biru dan pepohonan pinus yang berbaris di sekeliling. Di antara batu-batu gunung yang mengitari danau, kadang terselip hamparan rumput hijau, menghadirkan sentuhan lembut. Di tengah kokohnya bebatuan, angin sepoi-sepoi membelai wajah, menghasilkan rasa damai yang tidak ternilai. Untuk keselamatan, semua penumpang diwajibkan mengenakan pelampung. Saat itulah kami harus melepaskan tas, ponsel, dan barang bawaan. Entah bagaimana, di tengah kesibukan berganti pelampung dan semangat hendak berfoto, saya lupa di mana meletakkan ponsel utama saya. Awalnya, saya baru menyadari saat berada di kapal. Ketika selesai berfoto ria, barulah menyadari ponsel itu tidak ada. Hati saya tercekat, mencoba mencarinya, tapi tidak ada. Segera saya melapor ke tour leader dan mereka diarahkan untuk membuat laporan polisi. Barulah setelah itu kami bisa diminta melihat rekaman CCTV bersama polisi. Sungguh menakjubkan, kamera tersebar hampir di setiap sudut. Dari rekaman terlihat jelas aktivitas kami dan kemungkinan besar
ponsel itu terjatuh saat saya berfoto di tepi danau. Tetapi danau itu dalamnya 100 meter. Ada rasa sedih tentu, namun di sisi lain saya juga belajar menerima sambil berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa sebagai solusinya untuk menemukan kembali. Teringat kata-kata Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning. Di antara stimulus dan respon, di situ ada ruang. Di ruang itulah kekuatan kita untuk memilih respon. Dalam respon itulah terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Respon apa yang hendak saya ambil? Apakah saya bisa tetap percaya, beriman, dan bersyukur kepada Tuhan? Apakah damai sejahtera Tuhan tetap menguasai hati ini? Atau justru panik, marah, dan kecewa? Sambil menatap danau yang jernih, saya berbisik lirih. Apapun yang terjadi, saya memilih percaya kepada Tuhan. Ini keteledoran saya sendiri, dan saya yang bertanggung jawab. Fondasinya tetap percaya, God is good all the time. Setelah keputusan ditetapkan, all is well, all my soul. Semua baik-baik saja, wahai jiwaku. Maafkan teman-teman, perjalanan terlambat karena mencari HP. Terima kasih untuk pengertian dan kebersamaan teman-teman semua, Pak Anton dan Pak Samsul. Setelah menikmati keindahan danau, kami menuju restoran yang tidak jauh di sana. Hidangan lokal tersaji di atas meja, dan yang membuat suasana makin berkesan adalah tarian tradisional yang ditampilkan. Pengalaman di Tien San Tien Tzu bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga pelajaran kehidupan. Dari jalan raya yang rapi, saya belajar bahwa setiap pencapaian indah selalu didahului dengan persiapan yang baik. Semua ini akan menjadi pengingat ada hal-hal agung yang membuat manusia belajar merendah, bersyukur, dan tak berhenti mengagumi karya Sang Pencipta. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.